Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran. Dengan berkembangnya penggunaan TIK, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, dari kertas ke online, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Guru merupakan orang yang digugu dan ditiru oleh peserta didik. Oleh sebab itu, pada zaman sekarang ini, setiap guru diharapkan mampu memfilterisasi pengetahuan dengan baik, baik pengetahuan yang bersifat abstrak maupun konkret. Peran guru secara utuh sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan orang tua di sekolah tidak akan dapat digantikan sepenuhnya oleh kecanggihan teknologi. Karena sentuhan seorang guru kepada peserta didik memiliki ciri khas yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Meskipun profesi guru tidak mendapatkan pengaruh secara signifikan dengan adanya revolusi industri 4.0, namun guru tidak boleh terlena dengan kondisi yang ada. Guru harus terus mengupgrade diri agar bisa menjadi guru yang mampu menghasilkan sumber daya yang lebih berkualitas. Pada era revolusi industri 4.0, peran guru tidak tergantikan, namun diperlukan guru profesional yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang cepat. Guru harus mampu memanfaatkan itu untuk meningkatkan proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dengan kompetensi global. Kompetensi guru tidaklah statis, tetapi berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan yang ada. Perubahan-perubahan yang lazim terjadi dan menuntut penyesuaian kompetensi guru, misalnya peningkatan jenjang karir, pergantian siswa yang dididik, perkembangan situasi dan tuntutan masyarakat, dan sebagainya. Di era saat ini, mewariskan rentetan perubahan besar pada tatanan dunia secara menyeluruh menjadi salah satu tugas guru. Era ini ditandai dengan proses kehidupan mendunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transformasi dan komunikasi, serta terjadinya lintas budaya. Perubahan yang dibawa oleh globalisasi ini juga dialami oleh dunia pendidikan dengan guru sebagai praktisinya. Tantangan yang dihadapi guru profesional di era saat ini seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Sebagai profesional, guru harus terus meningkatkan kualitas diri sebagai pengajar dan pendidik karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya semakin besar tantangan para guru profesional untuk mendidik siswa agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Guru tidak boleh gagap teknologi, artinya guru harus mempelajari dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin untuk memperoleh dan memperlancar pembelajaran. Tantangan utama guru pada masa kini tidak lebih pada mengatasi dampak teknologi dan globalisasi yang sangat pesat. Dampak dari perkembangan teknologi tidak hanya berimbas pada ilmu pengetahuan saja, namun lebih jauh teknologi juga memengaruhi sosial budaya seseorang. Saat ini dunia pendidikan kita banyak sekali mendapatkan kritik berkaitan dengan sistem pendidikan yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Salah satu kritik yang sangat tajam adalah proses belajar mengajar yang berlangsung di dunia pendidikan formal sekarang
lebih banyak hanya sekedar mengejar target pencapaian kurikulum yang telah ditentukan. Sehingga dalam praktiknya, peserta didik dipaksa mampu menerima semua informasi yang diberikan tanpa diberikan peluang sedikit pun untuk melakukan perenungan. Kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh pemberlakuan kurikulum, akan tetapi disebabkan oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dalam membangun pendidikan dan pembelajaran di sekolah, berdampak pada kegiatan belajar siswa yang kurang menarik dan tidak menyenangkan. Profesional seorang guru menekankan pada kemampuan guru dalam mentransfer ilmu pengetahuan, merancang strategi, mengimplementasikan pembelajarannya. Profesionalisme guru bukan sekadar menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen pendidikan, tetapi ditentukan juga pada attitude yang berarti pada tataran kematangan secara intelektual. Tantangan guru di era saat ini yang sangat berat dibandingkan guru-guru terdahulu, selain menguasai aspek materi keilmuan yang diajarkan, guru dituntut mendalami teknologi dan selalu menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Guru harus menjadi role model bagi siswa di generasi milenial, agar siswa mampu memahami batasan-batasan teknologi, sehingga terhindar dari pemanfaatan yang salah dalam menggunakan teknologi. Tantangan bagi guru tidak berhenti, tetapi juga dipaksa dengan contoh melarang siswa membawa handphone. Guru di era sekarang harus lebih terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru. Guru dituntut mendidik siswa sesuai dengan zamannya, selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tentu hadirnya teknologi tidak perlu dipermasalahkan, malah menjadi batu loncatan bagi guru profesional untuk dapat meningkatkan keprofesionalitasnya. 1. Educational competence. Kompetensi pembelajaran berbasis internet sebagai basic skill. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar menjadi tren tersendiri dalam dunia pendidikan dan pembelajaran di dunia. Telah banyak kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran yang memanfaatkan keunggulan model pembelajaran berbasis internet atau lebih dikenal dengan sebutan online learning. Pemanfaatan teknologi media pembelajaran juga mulai dikembangkan dengan mengadakan pembaruan media pembelajaran yang lebih bersifat kreatif dan inovatif. Salah satunya adalah media pembelajaran yang bersifat elektronik. Dalam hal ini, dapat menggunakan komputer sebagai pelengkap media pembelajaran yang lebih interaktif. Pendidik dituntut untuk sadar merubah pendekatan pembelajaran tradisional menuju pendekatan digital yang dirasa lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Proses transisi dari cara tradisional ke cara digital memiliki pola yang beragam, tergantung pada cara pendidik dan lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam merespon dan beradaptasi. Kedua, competence for technological commercialization. Artinya, seorang guru harus mempunyai kompetensi yang akan membawa peserta didik memiliki sikap entrepreneurship dengan teknologi atas hasil karya inovasi peserta didik. Dalam sistem pendidikan dan pembelajaran, kedudukan guru dalam proses pembelajaran di sekolah belum tentu dapat digantikan oleh alat atau mesin secanggih apapun. Keahlian khusus itu pula yang membedakan profesi guru dengan profesi yang lainnya, di mana perbedaan antara pokok profesi guru dengan profesi yang lainnya terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Terobosan inovasi yang dilakukan oleh sumber daya manusia di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya adopsi teknologi baru masuk ke dalam revolusi industri 4.0 juga ditandai dengan kemampuan sumber daya manusia Indonesia
untuk melakukan berbagai terobosan inovasi yang terbaru, meningkatkan kemampuan untuk menggunakan informasi dari internet dengan optimal dan memperluas akses dan meningkatkan proteksi cyber security. Indonesia sudah siap untuk revolusi industri 4.0. Penyebab rendahnya GCI di Indonesia diantaranya mengait dengan pendidikan dan metode pembelajaran. Lemahnya higher education and training, science and technology, readiness, and innovation. Oleh karena itu, kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 adalah kompetensi yang menjadikan siswa memiliki sikap kewirausahaan berbasis teknologi dan hasil karya inovasi siswa. Ketiga, competence in globalization, yaitu guru tidak gagap terhadap berbagai budaya dan mampu menyelesaikan persoalan pendidikan. Keempat, competence in future strategies, dalam arti kompetensi untuk memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya dengan cara joint lecture, joint research, joint resource, staff mobility, dan rotasi. Kelima, counselor competence, yaitu kompetensi guru untuk memahami bahwa ke depan masalah peserta didik bukan hanya kesulitan memahami materi ajar, tetapi juga terkait masalah psikologis akibat perkembangan zaman, termasuk di dalamnya adalah perkembangan teknologi. Upaya pengembangan kompetensi guru profesional dalam menghadapi revolusi 4.0 dapat dilakukan dengan: pertama, mengoptimalkan peran kerja kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, sehingga dapat tercipta suatu kolaborasi yang berorientasi pada pengembangan diri guru. Pemberdayaan KKG dan MGMP dapat dimulai dari pemetaan jumlah daerah dan sebaran KKG dan MGMP di setiap daerah, memfasilitasi pembentukan KKG dan MGMP di daerah yang belum ada, membenahi organisasi dan manajemen KKG dan MGMP, serta menyelenggarakan kegiatan diklat guru model bermutu yang menerapkan pengakuan dalam pembelajaran yang dibiayai oleh dana pemerintah. Dalam KKG dan MGMP dapat dilakukan pembuatan dan pengembangan media pembelajaran, bahkan sharing pengetahuan tentang media pembelajaran atau pembelajaran yang berbasis teknologi yang dibutuhkan sesuai dengan tingkatan kelas dan kondisi peserta didik. Kedua, peningkatan profesi guru secara berkelanjutan melalui program PKB yang diarahkan untuk memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial, dan kepribadian yang dimiliki sekarang dan apa tuntutan ke depan yang berkaitan dengan profesinya. Guru dapat melaksanakan PKB secara konsisten dan berkesinambungan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, diklat, workshop terkait pengembangan metode pembelajaran sesuai dengan era revolusi industri 4.0 atau sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi. Selain itu, publikasi ilmiah berupa gagasan ilmu pendidikan formal dan pembelajaran, publikasi buku teks pelajaran, serta penciptaan karya inovatif seperti alat pembelajaran berbasis teknologi akan meningkatkan kompetensi guru profesional. Untuk mendukung program PKB, pemerintah selalu menyediakan sarana-prasarana pendukung seperti diklat fungsional yang merata sehingga guru di daerah terpencil dapat tetap mengaksesnya dan menyediakan dana penelitian atau laboratorium
untuk menghasilkan inovasi pembelajaran. Ketiga, dengan memperbanyak diskusi bagi guru. Kegiatan diskusi atau sharing pengetahuan juga dapat mengembangkan kompetensi kepribadian, sosial, dan keprofesionalan seorang guru. Mereka dapat sharing tentang bagaimana mengidentifikasi suatu masalah, kemudian dapat mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Guru dapat memanfaatkan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan e-literasi dengan mencari berbagai bahan sumber dari teknologi atau internet yang selanjutnya akan diolah dan dijadikan dalam proses pembelajaran.